Assalamualaikum Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi begini Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan kucing. Sebelum melaksanakan atau melakukan kucing, ada yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu berkenan? Silakan Bapak. Jadi begini Bu, pertama saya minta izin untuk mengamati proses kucing. Yang saya akan mengamati baik coach dan kucing. Yang saya tentunya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Dan diantaranya penilaian berkait kesesuaian proses kucing dengan alur Tirta. Nah, kemudian, apakah Ibu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing? Lalu kemudian, apakah kucing sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach dan mampu menemukan solusi dari permasalahannya? Nah, selain itu juga kesesuaian dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh saya mulai bertanya, Bu? Baik Bapak, silakan. Jadi yang pertama, berdasarkan hal-hal yang tadi, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini adalah ada beberapa nih Pak. Yang pertama, kehadiran teman. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu saya juga ingin bisa menerapkan konsep rasa Pak, yaitu receive, appreciate, submit, dan take. Dan tentunya tidak lupa dengan konsep Tirta. Itu kayaknya Pak. Bagus, baik Bu. Ibu itu sangat bagus sekali ya. Baik Ibu, jadi akan mengembangkan ketiga potensi tersebut. Tapi apakah ada salah satu yang lebih spesifik atau lebih utama dari ketiga tersebut, Bu? Kalau saya pikirkan ya Pak, sepertinya saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu sepertinya. Jadi gitu ya. Kompetensi utama yang ingin dicapai adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, jadi indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut itu apa? Indikator ketercapaian dari hal itu adalah coaching maksudnya Pak. Coaching bisa menemukan solusi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oh, berarti indikatornya adalah kucing mampu menemukan solusi. Jadi menemukan solusi sendiri maksudnya begitu ya, dari pengamatan atau dari permasalahan yang sedang dihadapi, begitu? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari saya, Bu. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching. Nanti setelah selesai saya minta waktu lagi untuk bincang-bincang lagi. Siap Bapak, silakan. Terima kasih, Bu. Sama Pak. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya, Bu? Alhamdulillah Bapak, proses coaching tadi berjalan yang lancar, tuntas dan baik. Itu ya, alhamdulillah. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Tadi setelah melakukan coaching, bagaimana tanggapan Ibu terkait indikator yang ingin dicapai? Bapak, terkait indikator, pertama saya sudah bertanya sesuai dengan kemudian yaitu yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab coach terhadap rencana aksinya. Nah, selain itu saya juga berhasil menggali potensi coach untuk menemukan sendiri
Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah mampu melaksanakan proses Koci sesuai alur tirta. Nah, hal itu sesuai dengan pengamatan saya bahwa Ibu menggunakan alur tirta untuk menggali potensi Koci. Selain itu, menurut saya, Ibu juga sudah fokus ketika mendengarkan Koci. Artinya berbobot sehingga dapat membagi kunci untuk memahami potensi dirinya dan pada akhirnya dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, sudah luar biasa sekali Ibu proses kunci yang Ibu lakukan. Semoga kedepannya semakin sering dan lebih baik lagi dalam melakukan coachingnya. Nah, Ibu, ada pertanyaan sekarang buat Ibu untuk kedepannya. Apakah ada yang ingin Ibu perdalam? Maksudnya perdalam lagi terkait coaching tersebut, Bu? Untuk kedepannya ya Pak, Iya, saya iya. bisa lebih luas Pak. Kita melakukan coaching, kemudian ingin mampu menerapkan alur tirta dengan ideal dan dapat juga menerapkan menggunakan dengan paksa. Ya, coaching bisa maksimal. Baik Ibu, berarti ke depan Ibu ingin lebih ahli lagi dalam menerapkan coaching dengan alur tirtanya dan juga mendengar dengan rasa, gitu ya? Ya, betul sekali Bapak. Saya harap dengan begitu coaching dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga nanti guru-guru di sekolah dapat memaksimalkan potensi terbaiknya. Luar biasa Ibu, semoga makin sukses dan terima kasih banyak karena mengizinkan saya bertanya di pra observasi maupun di pasca observasi. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya ada jam untuk mengajar selanjutnya Bu. Assalamualaikum. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, Pak boleh meminta waktunya Bu. Saya ini mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan seperti tadi dari pengawasnya. Oh, baik Ibu. Apa nih yang Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Ibu. Tadi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas tersebut bilang bahwa saya mengajar tanpa membawa buku teks gitu ya kelas, jadi hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ya, ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Ya, pengawas tersebut takutnya tersinggung dan memberi laporan tentang hal itu kepada bapak, ibu selaku kepala. Kira-kira Ibu ya, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan teks? Sebetulnya tidak ada, kalau saya merasa tidak ada hambatan ya, karena saya terbiasa mengajar dengan cara memberikan materi yang saya ajarkan itu sudah dikuasai, jadi saya tidak perlu melihat buku teks. Saya pikir seperti itu, jadi saya gunakan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar saja. Seperti itu. Apa nih yang apa yang Ibu rasakan saat Ibu tidak menggunakan teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi sebagai implementasi kurikulum merdeka seperti itu, karena sumber-sumber belajar yang saya gunakan tentunya bisa dari HP,
gitu ya. Artinya ada media belajar saya yang sudah buat dari HP, saya bisa menyebarkan link ke anak-anak melalui handphone yang saya miliki ke handphone yang dimiliki oleh anak-anak. Itu seperti itu Bu, kan rasanya demikian. Kemudian saya ini kalau menurut ini dari tidak keberatan, boleh nggak Bu coba ceritakan lebih detail lagi tentang sumber belajar apa saja yang digunakan di itu apa aja gitu. Ya, sumber belajar yang saya gunakan tentunya dari internet ya, dia dan YouTube seperti video-video pembelajaran, artikel-artikel ilmiah di internet itu sudah banyak sekali. Dan saya melihat anak-anak itu juga sudah terbiasa dengan gadget yang mereka gunakan. Itu sih menggunakan video seperti itu. Itu seperti itu, jadi sering mereka video-video pembelajaran itu seperti yang saya buat sendiri melalui seperti itu. Oke Bu. Ini ada pertanyaan lagi ya Bu ya. Menurut Ibu nih, apakah penggunaan buku teks itu menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Bu ya, dalam penggunaan buku teks yang digunakan atau buku teks yang tidak digunakan anak-anak, saya mikir tidak menjadi hambatan untuk mengeksplor murid gitu, bahkan bisa jadi memperkaya referensi anak-anak melalui materi pembelajaran yang lain. Saya pikir seperti itu Bu. Untuk ini saya sangat setuju dengan pemikiran Ibu ya. Nah, betul sekali bahwa kita sumber belajar itu semakin banyak, maka itu semakin baik untuk kita. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, tentu saya akan menghadap Ibu ya sebagai kepala sekolah gitu. Terus saya pun ingin menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat kecewa pengawas. Terus selain itu hal yang memungkinkan yang bisa saya lakukan dengan pengawas bisa menyelesaikan permasalahan ini tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Seperti itu Ibu yang rencana yang akan saya lakukan. Apa yang akan Ibu coba sampaikan kepada pengawas? Tentu saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan murid-murid dapat mengeksplor materi dengan metode merdeka belajar. Bagus sekali Bu rencananya. Saya sangat setuju dan mudah-mudahan Ibu berhasil dan dimudahkan ya tentunya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah tentang komitmen Ibu nih. Jadi apa komitmen yang Ibu terhadap rencana ini kali ini? Komitmen yang ingin saya lakukan dalam membuat rencana ya, mematangkan rencana tersebut dalam pembelajaran, tentu saya berkomitmen menggunakan banyak sekali sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya, dan saya akan membuat murid-murid senang tentunya dengan kegiatan. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Tadi Ibu WhatsApp saya, katanya Ibu mau cerita. Ada apa ya Bu ya? Iya Pak, saya teh lagi stuck nih Pak. Bingung nih mau melakukan apa tentang masalah yang sedang saya hadapi. Oh, memang bagaimana ceritanya Bu? Jadi begini Pak, Hmm. ini kan tahun pertama saya mengajar dengan kurikulum merdeka. Nah, saya tuh masih bingung Pak, bagaimana mengimplementasikannya, menerapkannya
kurikulum merdeka dalam pembelajaran, dan ditambah lagi nih Pak ada hal baru nih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Harapan saya nih Pak ya, dari obrolan kali ini saya menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan saya kali ini. Oke, baik Bu. Jadi berdasarkan cerita Ibu tadi, ini terkait bagaimana mengajar dengan menggunakan kurikulum merdeka, khususnya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu untuk melaksanakan hal tersebut? Dalam pemikiran saya ya Pak untuk saat ini, saya itu sebenarnya belum paham Pak apa itu dan bagaimana itu kurikulum merdeka, khususnya ya terkait mata pelajaran saya yang sejarah. Kemudian bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu juga saya belum paham. Jika dibuat skala 1 sampai 10, pemahaman Ibu terkait kurikulum merdeka ada di skala berapa? Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi ada di level berapa? Iya Pak, kalau diskalakan atau dilevelkan nih Pak ya, kayaknya pemahaman kurikulum merdeka saya sekitar baru di level 6 kali ya Bu ya, Pak. Sedangkan untuk yang berdiferensiasinya mungkin lebih bawah lagi Pak, baru di level 5. Oke, rancangan mau ditingkatkan sampai level berapa? Rencananya ya Pak ya, kalau bisa sih minimalnya level 8, syukur-syukur sih bisa 10 ya Pak. Oke, berarti targetnya ada di skala 8 ya Bu. Nah, dari yang tadi Ibu ceritakan bahwa ada beberapa kendala, kira-kira Ibu ada strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya ingin menyelesaikan secara bertahap ya Pak. Bertahap, seperti apa itu Bu? Saya pikirkan sekarang, saya ingin fokus dulu nih Pak, tahu dulu tentang bagaimana pembelajaran sejarah dalam kurikulum merdeka. Kemudian setelah itu saya akan mencari tahu Pak, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, semoga setelah memahami konsepnya, saya bisa menerapkannya di dalam kelas. Tapi juga saya kepikiran nih Pak, bagaimana kalau misalnya saya melihat teman sejawat saya yang sudah mengajar dengan kurikulum merdeka sebagai contoh nyatanya gitu Pak. Oke, itu ide yang bagus Bu. Nah, setelah Ibu ceritakan tadi, Ibu akan mencari informasi tentang apa dan bagaimana kurikulum merdeka, juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan cara apa Ibu akan mencari informasi tersebut? Kalau yang saya ingat dari kemarin di HT ya Pak ya, itu ada PNM ya Pak. PNM. Merdeka Mengajar. Nah, mungkin saya dari situ dulu Pak mencari informasi tentang kurikulum merdeka. Kemudian nanti saya coba ke MGMP Kabupaten Garut kayaknya Pak ya, karena sekolah lain sudah ada. Itu mungkin Pak yang akan saya lakukan. Wah, betul sekali Bu. Rencana yang sangat bagus. Kalau rencana melihat teman sejawat yang sudah mengajar dengan kurikulum merdeka, bagaimana Ibu rencananya? Kapan ini mau dilaksanakan? Kalau untuk yang menggali informasi nih Pak tentang teori-teorinya, inginnya secepatnya Pak, agar anak-anak bisa merasakan bagaimana belajar dengan kurikulum merdeka yang benar. Insya Allah dalam kalau untuk yang ngobrol sama teman sejawat, mungkin saya harus bikin janji dulu kali ya Pak dengan rekan yang lain. Baik, berarti di demo ini ada rencana untuk menggali informasi dan buat janji dengan guru yang sudah pernah mengajar dengan kurikulum merdeka. Betul begitu? Iya, betul Pak. Jadi minggu ini saya gali informasi dan bikin janji. Nah, untuk yang melihat teman sejawat mengajar, rencana waktunya kapan Bu? Kemudian karena butuh waktu penyesuaian ya Pak dengan guru pengampu, jadi setidaknya saya butuh waktu 1 bulan ke depan. Oke, bagus sekali. Berarti ada 2 langkah. Yang pertama dalam 1 minggu ini menggali informasi, dan yang kedua dalam waktu sebulan ke depan Ibu sudah melihat rekan sejawat dalam pembelajaran di kelasnya. Begitu Bu? Iya, betul Bapak. Semoga prosesnya dilancarkan ya Pak. Iya.
Saya tunggu progresnya Bu. Semoga informasi terkait kurikulum Merdeka, penerapan pembelajaran berdiferensiasi segera Ibu pahami dan semoga segera ada jadwal yang cocok dengan rekan sejawat. Jadi apa yang Ibu peroleh dalam percakapan hari ini Bu? Alhamdulillah ya Pak, saya jadi tercerahkan nih Pak. Saya jadi bisa mengurai masalah saya dan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Baik, sepertinya ini di penghujung pembicaraan kita. Saya tunggu hasil dari rencananya. Semoga lancar dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bu Epi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika di kelas, Bu. Baik Bapak, apa yang bisa saya bantu? Atau Bapak mau bercerita tentang apa? Silakan Pak. Jadi begini Bu, tadi itu saya mendengar dari anak-anak. Kebetulan saya tadi ngajar di kelas 12 IPS 5. Dan 12 IPS 5 itu kebetulan wali kelasnya saya. Jadi ada seorang siswa, anak perempuan yang bercerita kepada saya secara diam-diam di belakang. Katanya di kelas saya itu ada siswa yang apa ya istilahnya kalau sekarang itu mungkin bully ya, tapi bulinya ini secara psikis. Jadi ada salah satu siswa yang sering disuruh-suruh oleh temannya, ada 1 sampai 3 orang untuk membelikan sesuatu dan itu apa ya tidak bisa menolak dan harus selalu pergi ke belakang ke kantin begitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Eh, Kira-kira Bapak tahu nggak kenapa si anak tersebut bisa dibully gitu ya? Terus ini hal yang memang harus eh, dicari gitu ya. Eh, Permasalahannya apa? Mungkin kira-kira Bapak bisa. Jadi begini Bu, si anak tersebut kelihatannya itu memang pendiam ya. Kemudian dia itu dari keluarga yang kurang mampu, yang namanya keluarga kurang mampu kan Ibu tahulah. Jadi segala macam itu selalu kalah dengan yang ya begitu. Jadi ketika dia disuruh-suruh itu sepertinya tidak bisa menolak begitu. Pernah di suatu pelajaran saya itu anak tersebut datang terlambat. Kemudian di tangannya itu ada sampai 2 kresek diisi oleh makanan. Nah, kemudian si anak tersebut itu meminta izin kepada saya untuk masuk dan saya menyuruh masuk. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kelas ketika terlambat apa yang harus dia kerjakan dan dia akhirnya melakukan kesepakatan kelasnya sesuai dengan kesepakatan kelas semuanya. Kemudian setelah itu saya persilahkan duduk. Nah, si anak tersebut saya lihat itu membagikan makanannya ke teman-temannya yang menyuruh begitu Bu. Jadi ternyata dia itu ke belakang membeli makanan bukan untuk pribadinya, malah dia tidak membeli makanannya, semuanya itu dibagikan habis untuk teman-temannya. Dan saya lihat bukannya dia dikasih atau apa gitu ada lebihnya untuk dia setelah habis makanan dia duduk begitu. Oh iya iya. Jadi kompleks sekali ya. Anak itu menjadi dibully gitu ya, dibully di teman-teman kelasnya karena si anak tadi ada rasa takut gitu ya, takut terus ada perasaan nggak berani, mungkin bahkan kurang percaya diri juga ya yang terjadi pada si anak. Nah kalau menurut Bapak bagaimana rencana selanjutnya? Jadi karena saya takut ini sampai keluar,
apalagi orang tuanya tahu si anak yang mendapatkan bullying secara psikis, mungkin nanti saya akan memanggil kedua belah pihak antara korban dengan pelaku, dan saya akan meyakinkan terlebih dahulu ke korban apakah benar beliau itu kena bullying dengan tindakan seperti itu, dan siapa saja siswa-siswa yang sering bullyingnya. Nah, kemudian kalau nanti sudah yakin anak-anak yang dibullying itu adalah teman-temannya, mungkin saya juga akan lanjut untuk memanggil anak-anak yang suka membullyingnya, suka menyuruh-nyuruhnya, begitu Bu. Ya, bagus sekali ya. Saya sangat mendukung dengan rencana Bapak barusan ketika ingin mempertemukan dulu ya si korbannya bagaimana, belum lagi si pelaku pembulinya, sebelum mungkin memanggil orang tua ya, sebelum langkah memanggil itu menyelesaikan dulu, mencari data dulu, mungkin seperti itu ya yang Bapak lakukan rencananya. Saya apresiasi sekali dengan rencana Bapak yang ingin menyelesaikan, mempertemukan antara si korban dan si pelaku. Nah, selanjutnya komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap serangkaian rencana-rencana tadi? Jadi saya mempunyai komitmen khususnya di kelas saya itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi ketika saya nanti sudah memanggil siswa-siswa tersebut, saya harus mendamaikannya, kemudian memberikan pengertian, ya supaya itu tidak terjadi lagi, khusus di kelas 12 IPS 5 dan umumnya di SMA 13 Garut ini. Karena yang namanya bullying itu untuk sekarang itu sangat tidak boleh, mungkin sejak dari dulu juga itu tidak boleh yang namanya bullying, apalagi sekarang itu sudah digembor-gemborkan yang namanya bullying itu tidak boleh. Jadi ya saya akan memberikan pemahaman, memberikan pengertian khususnya di kelas saya. Mungkin nanti kalau saya menjadi pembina upacara juga, saya akan memberikan pengertian di amanat upacara tersebut.